kawan semuanya, khususnya pemula. Jadi sebenarnya sistem hidroponik itu apa sih? Bagaimana sih sistem hidroponik itu? Halo kawan-kawan, selamat datang, selamat berjumpa dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Oke kawan-kawan, jadi selamat datang, selamat berjumpa di channel saya kembali, Rustic Kid Media. Di sini saya akan memberikan jawaban dari pertanyaan rekan-rekan di bawah ya, di deskripsi bawah, tentang itu. Buat kawan-kawan pemula itu ada 3 pertanyaan dari satu akun ya. Dan terima kasih saya ucapkan kepada semua rekan-rekan semuanya, rekan-rekan yang sudah melihat video ini, yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah share ke video ini ke teman-teman. Semoga yang mau belajar hidroponik dengan belajar nanam sayur dengan sistem hidroponik bisa terbantu, dan kita sama-sama belajar bersama, saling menguatkan, saling memberi masukan, dan saling support untuk kita kebaikan kita ke depan kawan-kawan. Oke, jadi kita mulai saja. Ada beberapa hal pertanyaan dari kawan-kawan semuanya. Memang saya di sini dari 6 atau 5 video yang sudah saya share itu alhamdulillah responnya sangat bagus. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah melihat, like, share, dan subscribe. Dan ya, kita tunda dulu. Oke kawan-kawan, kita lanjut ya. Jadi tadi sampai dari seksi pertanyaan kawan-kawan saya akan jawab. Jadi untuk yang baru datang, yang baru nonton, silahkan subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Oke. Dan untuk kali ini saya akan, sebelum menjawab, ada beberapa hal yang saya harus ingatkan kepada kawan-kawan semuanya, khususnya pemula. Jadi sebenarnya sistem hidroponik itu apa sih? Bagaimana sih sistem hidroponik itu? Apa saja alat yang harus disiapkan hidroponik, dan bagaimana cara perawatan hidroponik? Nanti semuanya itu akan saya bahas menurut pengalaman saya sendiri ya, dan akan saya jelaskan kepada kawan semuanya. Ikuti terus videonya. Yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan subscribe, tombol di bawah subscribe gratis. Oke. Jadi untuk kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like ya, dan tonton video ini sampai habis, dan supaya tidak ketinggalan info yang menarik dan info yang bermanfaat untuk seputar hidroponik. Oke kawan-kawan, jadi itu. Dan untuk selanjutnya, sebenarnya apa sih hidroponik? Hidroponik itu sebenarnya kita menjalankan pertanian secara modern, merubah pertanian dari konvensional yang dulunya menggunakan media tanah dan mengeluarkan banyak biaya. Dengan sistem hidroponik ini sebenarnya kita itu mengeluarkan dana itu satu kali, dan itu media tanam itu bisa digunakan untuk beberapa tahun kemudian itu. Jadi seperti yang saya pakai di video-video sebelumnya, seperti paralon, seperti pompa air, itu sebenarnya kita investasinya itu di awal, dan di akhir kita tinggal berjalan menikmati hasilnya aja itu. Dan apa sih tujuannya kita belajar hidroponik? Satu, kita menanam sayuran bisa di samping rumah. Kedua, kita bisa mengontrol sayuran kita dengan mudah. Yang ketiga, kita hemat lahan. Yang keempat, mudah perawatan. Yang kelima, kita bisa tanam sayur sendiri di rumah, dan banyak sekali manfaatnya yang akan saya bongkar nanti di video ini selanjutnya. Jadi untuk rekan-rekan, pokoknya ikuti terus video ini sampai habis, dan video saya selanjutnya yang saya update ya, jadi supaya tidak ketinggalan. Dan oke, jadi di sini saya akan menjawab tentang 4 pertanyaan dari 2 akun. Oke, pertanyaannya seperti ini kawan-kawan.
Ini datang yang pertama dari Bang Arif Rahman. Mas, bisa gak nutrisi AB mix diganti pakai pupuk kober aja? Ya mungkin Bang Arif Rahman, terima kasih ya atas pertanyaannya, dan sini akan menjawab pertanyaan dan dari Bang Arif Rahman dari akun yang pertama. Oke. Jadi pupuk kober itu sebenarnya bisa digunakan untuk nutrisi sebagai pengganti AB mix. Tetapi di sini kalau menggunakan pupuk kober saja, setelah saya cek ppm-nya dari perbandingan AB mix itu dia itu sangat boros terhadap terhadap pupuk hayatinya. Jadi saya mengingatkan dan saya memberi masukan kepada pengetahuan, kalau memang mau menanam hidroponik, gunakan pupuk kober ini sebagai support tanaman. Jadi kalau di tanaman konvensional, kalau pupuk kimia itu sebagai pupuk untuk menyuburkan tanah, nah gunakanlah pupuk kober ini sebagai penyuplai atau sebagai penyupport tanaman. Jadi kalau tanaman kita kurang subur, tanaman kita kurang kurang mantap, atau sudah subur mau menambahkan lagi supaya lebih baik, bisa digunakan pupuk kober. Tetapi kalau sepenuhnya menggunakan pupuk kober bisa, tetapi boros. Kalau saya lebih ngirit menggunakan AB mix. Oke. Jadi kalau AB mix itu perbandingannya nanti ada, saya akan buatkan videonya. Tapi untuk pertanyaan itu ya Bang ya, jadi untuk Bang Ari Rahman, bisa digunakan pupuk kober, namun pemakaiannya sangat agak boros ya. Berbeda dengan AB mix. Kalau AB mix memang dikhususkan untuk tanaman hidroponik dan udah diuji coba di beberapa pakar keahlian dari yang belajar hidroponik, itu bisa digunakan dan itu memang hemat dan efisien itu untuk nutrisi AB mix. Jadi untuk kawan-kawan, sebenarnya hidroponik itu menekankan kepada bahan non kimia itu. Jadi dari segala perawatan, ada hama, ada ulat, ada apa, itu akan ada sistemnya, nanti perawatannya gimana dan bagaimana cara mengatasinya itu ada sendiri. Nah, dan untuk pupuk kober yang seperti saya pakai di video-video saya di sini di bawah ini, kalian bisa lihat itu saya hanya menggunakan sebagai suplai tanaman, itu memang sumber tumbuhannya sangat bagus. Oke, jadi bisa dimengerti Bang Rahman ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan pertanyaan selanjutnya ini datang dari akunnya Bang Explore Azura. Halo Bang Explore Azura, selamat datang di channel saya, selamat menonton videonya ya. Ini pertanyaan Abang Explore Azura, saya jawab, saya tanya, maaf ya. Jadi pertanyaannya seperti ini. Bosku, belum bos kawan-kawan ya, doakanlah seperti bos biar bisa membantu banyak orang. Bosku, saya mau tanya. Yang pertama, ini ada pertanyaan nih kawan, makanya saya tulis supaya tidak lupa dan tidak salah mengasih referensi dan jawabannya. Tanaman hidroponik cenderung harus kena sinar matahari atau tidak? Maksudnya apa harus kena sinar matahari sepanjang hari? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Jadi saya jawab dulu ya. Pertanyaan pertama. Tanaman hidroponik itu memang sebenarnya baik tanaman konvensional yang yang kita tanam di tanah, di polybag dan sebagainya, itu memang harus kena sinar matahari. Oke. Jadi kalau nggak kena sinar matahari, ada beberapa faktor. Tanaman itu akan kutilang, tanaman itu tidak akan berkembang dengan baik, dan tanaman itu akan kerdil kalau tidak tersinar matahari. Jadi itu. Dan sebenarnya tidak harus sepanjang hari. Ini ada maksudnya, apa harus kena sinar matahari sepanjang hari? Tidak ya Bang. Jadi estimasi kena sinar matahari itu minimal itu sampai 4 jam itu dalam satu hari, itu harus kena sinar matahari. Jadi kalau waktu yang baik itu sebenarnya 5 sampai 7 jam. Itu yang mempercepat pertumbuhan tanaman.
Apalagi terlebih-lebih tanaman buah ini harus minimal 5 jam sampai 7 jam itu setiap harinya harus kena sinar matahari. Tapi menurut pengalaman saya, kalau tanaman hidroponik sayuran itu di tempat saya sendiri cuacanya itu pancaroba ya, kadang seminggu itu enggak ada sinar matahari itu. Tapi dengan pengalaman saya yang sudah saya share itu masih bisa, namun kita harus ada di tempat yang terbuka, itu tempat yang terbuka, dan kita harus menggunakan greenhouse dengan alas plastik seperti yang saya gunakan di media tanam saya. Teman-teman bisa lihat di videonya. Untuk Bang Explore Ayura silahkan dicek video saya selanjutnya, itu ada di tempat yang terbuka. Jadi alhamdulillah meskipun nggak full matahari, tetapi efek dari cahaya itu masih ada, jadi masih bisa digunakan gitu. Jadi untuk efisiennya antara 5 sampai 7 jam, namun minimalnya harus 4 jam itu kena sinar matahari biar pertumbuhannya bagus. Dan itu ya Bang Explore Ayura, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan saya yang pertama sudah saya jawab. Yang kedua, pertanyaan yang kedua nih dari Bang Explore Ayura. Yang kedua, untuk tanaman pakcoy. Untuk tanaman pakcoy, misal kita buat 20 lubang, berapa estimasi biayanya? Kalau ini sebenarnya ada beberapa faktor Bang. Kalau pengalaman saya menjawab dengan pengalaman saya sendiri ya, di tempat saya sendiri itu kalau menggunakan media tanamannya apa dulu, apakah sistem WIG, apakah kita sistem DFT, apakah sistem NFT. Namun untuk pertanyaan seperti ini biasanya saya melihat di komen-komen di grup hidroponik pemula. Jadi pertanyaan ini sebenarnya kebanyakan pemula, mungkin Abang Explore Ayura atau udah senior atau mungkin masih pemula. Jadi ini hanya sharing saya ya Bang, jadi sharing pengalaman saya. Jadi 20 lubang tanam itu kalau kita menggunakan botol aqua bisa 20 lubang itu lebih hemat. Jadi kalau bakas itu mesti nggak beli. Kalau misalkan yang lebih efisien kalau belajar itu menggunakan pipa PVC, dan kalau 20 lubang itu hanya cukup satu pipa PVC dengan ukurannya itu 2,5 in atau 2,5 dim ya, seperti itu. Jadi kalau biayanya berapa itu kalau menggunakan sistem DFT dengan sistem 20 lubang itu kisaran itu hanya untuk pipa untuk pompa air itu bisa memakai yang harga sekitar 80 sampai 90.000 yang pertama. Yang kedua, kalau mau menggunakan sistem DFT seperti yang saya buat di video saya, itu satu pipa 2,5 in itu harganya 40.000. Jadi untuk dop itu menggunakan tutup dop itu 2 itu 18.000. Lah untuk pipa yang 3/4 itu antara 20-an ribu. Jadi totalnya 40 sama 20 60 sama 18 58 sama itu pompa aerator, pompa untuk hidroponik, pompa akuarium ya, kebanyakan digunakan itu 80.000. Jadi kurang lebihnya itu berapa? 40 60 70 170 ya. 170 itu sudah bisa, dan 170 sudah bisa. Dan kalau mau memakai atap plastik itu memakai atap plastik itu gunakan plastik yang biasa dulu, itu menurut saya tidak apa-apa kalau sudah belajar. Yang penting atur ketinggiannya, jadi jarak antara paralon dengan atap ini usahakan 1 meter ya, usahakan minimal 1 meter kalau buat pemula itu. Jadi untuk bisa buat belajar ya, untuk Bang dari Bang ini Explore Ayura ini bisa diterapkan. Jadi setiap daerah itu mesti harganya berbeda, dan
kualitasnya pun berbeda, jadi tergantung Bang Explorer Azura pakai yang mana. Jadi pertanyaan ini sebenarnya menghabiskan untuk tanaman paksa, misal kita buat 20 bak, estimasinya biaya berapa. Kalau sistem weed itu murah, sistem weed itu, jadi untuk sistem weed itu murah. Tapi kalau mau belajar DFT seperti yang saya praktekkan, itu insya Allah dana sekitar, kalau misalkan dana 250 aja ya, 250 aja itu nggak nyampe, udah sip, pokoknya udah mantap gitu kalau di tempat saya dan menurut pengalaman saya pribadi itu. Dan bagaimana sistemnya, bagaimana pembuatannya, Bang Arif Rahman silahkan lihat video saya di bawah ini ya. Itu mungkin jawaban dari saya, Bang Arif Rahman. Jadi mungkin bisa menjawab, kalau belum paham bisa diulang lagi videonya, diputar-putar ulang lagi. Dan untuk kawan-kawan yang mau belajar hidroponik, silahkan isi di silahkan pertanyaan di komentar, dan like, komen, dan subscribe, dan share kepada kawan-kawan yang lain supaya bisa memberi referensi buat kawan-kawan yang lain sama-sama pemula. Oke. Jadi untuk pertanyaan dari Bang Explorer Azura, tolong buatkan konten yang tidak boleh dilakukan pada tanaman hidroponik. Terima kasih kembali Bang Explorer Azura. Jadi untuk tanaman hidroponik itu hal-hal yang tidak boleh dilakukan sebenarnya itu yang tidak boleh dilakukan menggunakan pupuk kimia. Apakah apimik bukan pupuk kimia, Bang? Apimik memang pupuk kimia, namun diperuntukkan untuk akar. Jadi siapa sih yang yang mengkonsumsi akarnya? Kan nggak ada. Jadi kan kalau kita menggunakan sistem DFT itu dia hanya menyerap di bagian akarnya dan ke daun ya Bang. Iya memang ke daun, tapi untuk pupuk apimik sendiri, menurut pengalaman yang saya baca dari artikel-artikel yang saya baca, itu apimik itu tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Jadi apimik tidak menggunakan kimia yang berbahaya, bisa dipahami ya kawan-kawan. Jadi berbeda dengan pupuk yang memang kimia, saya tidak menyebutkan pupuknya itu apa, yang menggunakan bahan kimia itu memang bahan kimianya tinggi. Tuh. Maksudnya berbeda dengan lebih tinggi dari apimik. Itu menurut itu yang saya pahami. Jadi untuk penyemprotan, kalau misalkan ada hama, itu memang kalau benar-benar menggunakan hidroponik, menggunakan media tanam hidroponik, itu memang tidak diperbolehkan menggunakan pupuk kimia untuk menyemprot hama tanaman, dan lain-lain yang sekiranya itu tanaman itu misalkan ada kendala, memang harus dilakukan harus dikerjakan dan harus digunakan sistem yang alami yang tidak menggunakan bahan kimia. Contohnya, misalkan kita kena belalang, kita cukup semprot dengan bawang putih sama rebusan kunir. Jadi bagaimana tutorialnya nanti bagaimana caranya saya akan buatkan videonya. Oke. Jadi untuk itu, hal apa saja yang tidak boleh dilakukan pada tanaman hidroponik? Tidak menggunakan bahan kimia pada penyemprotan tanaman ketika ada hama. Itu. Kenapa tidak boleh? Yang pertama, bisa merusak nama baik komunitas hidroponik. Yang kedua, itu udah sebenarnya kalau menyemprot dengan bahan kimia itu yang paling penting tidak dipasarkan, tetapi dikonsumsi sendiri, itu masih baik. Dan khusus untuk tanaman hidroponik itu memang menggunakan non kimia itu. Jadi bisa dimengerti ya Bang Explorer Azura. Terima kasih atas pertanyaannya, mungkin ini bisa menjawab. Dan mungkin itu video kali ini karena durasinya udah panjang.
dan pertanyaan dari Bang Arif Rahman sudah saya jawab, dan dari Bang Ibnu Ayura sudah jawab. Mungkin mudah-mudahan dengan referensi ini, dengan pencerahan ini, ada gambaran dan ada, kalau memulai hidroponik bisa dan sukses ke depannya. Dan ikuti terus video ini sampai habis. Dan kalau perhitungannya itu berapa, yaitu tadi ada banyak sistem, mau pakai NFT, DFT, WIG dan lain-lain. Atau kalau mau menggunakan sistem DFT yang saya gunakan, itu sebenarnya sekitar, kalau menggunakan pompa air dan mungkin peralatan rigwall, peralatan sebagainya, itu untuk modal awal. Bedanya untuk sebenarnya pertanyaan Bang Ekspor Alia ini nggak dikhususkan ya. Jadi kalau hanya menggunakan pipa PVC itu sekitar 250.000 dengan satu pipa, dengan bahan pompa air, hidroponik dan sebagainya, dengan benih sama kain flannel, itu 250 udah cukup Bang Ayura ya. Jadi Bang Ayura bisa lihat video-video saya tentang tutorial bagaimana cara membuat netpot, bagaimana cara membuat sistem DFT, bagaimana cara membuat bangku hidroponik, itu dengan alat seadanya dan bisa sampai panen. Saya sudah membuktikan sendiri dan kawan-kawan silahkan mencoba. Mungkin itu video kali ini, saya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan di sebelumnya. Video sebelumnya bisa dilihat dan bisa ditulis di komentar. Cukup sekian materi dan sharing kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. 4 pertanyaan sudah saya jawab. Semoga memberi referensi, dan nanti bisa dipraktekkan. Ada yang kurang jelas bisa dituliskan di komentar, atau bisa langsung DM di IG saya, ada di _note terus Widianto _RKM. Jadi bisa follow, silakan follow dan berikan komentar di sana. Insya Allah saya akan respon. Terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk membuat video ini. Semoga ada manfaatnya dan memberi wawasan ke depan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidroponik pemula untuk lebih baik. Oke, dadah.